Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di tim Jelajah Rara. Saya Muhammad Toha. Harus jalan kaki dari rumah, maksudnya dari... Sebelum itu tanda-tandanya apa? Kata lain, ada tamu dari Blitar. Salam dari kami Jelajah Rara. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di tim Jelajah Rara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, kita kedatangan narasumber yang menemukan 7 mata air. Nggih, Pak. Nggih. Monggo sampean perkenalkan nama jenengan kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini, saya Muhammad Toha, kelahiran Surabaya di sini. Asal mula ketemunya sumur ini sebetulnya sudah lama. Mungkin ada kurang lebih 3 tahunan kurang lebih. Ceritanya demikian. Saya ketemu sama beliaunya, namanya Mbah Rohani, di ereng-ereng Gunung Kelut. Sekitar tahun berapa itu? Insya Allah tahun 89, 90-an. Nah, saya ketemu sama beliau itu dipertemukan sama teman, dibawa ke sana. Katanya di sana itu ada orang sakti Mondrogono. Ceritanya begitu. Maaf saya potong. Jenengan ada misi apa untuk ke sana? Lah, misi saya pertama, saya kan suka main SDSB. Kalau dulu itu nalo. Seperti apa? Porkas itu ya? Sekarang ini apa? Togel itu. Togel. Pada waktu itu boleh dikata saya ini susah. Akhirnya saya tertarik sama beliaunya, ingin ketemu sama Mbah Rohani. Alhamdulillah pada waktu itu saya dipertemukan. Boleh dikata kalau ke sana itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, pada waktu saya ke sana itu nggak ketemu. Keduanya nggak ketemu juga. Ketiga alhamdulillah ketemu. Nah, tujuan saya, misi saya pada waktu itu yaitu hanya nomor aja, ingin melunasi utang-utang saya pada waktu itu. Padahal pada waktu itu saya sudah boleh dikata hidup enak lah pada waktu itu. Namanya kerja sudah enak, mengapa kau utang kok banyak? Nah, itu apa perlu saya ceritakan atau gimana? Tidak apa-apa. Yang jelas saya dinas di Perda Kota Madya. Pada waktu itu boleh dikata kedudukan saya pada waktu itu enak juga. Mengapa kok utang kok banyak? Lah, sebetulnya utang itu bukan untuk kita sendiri, tapi menanggung utang keluarga. Tapi saya sebagai anak yang tertua, otomatis saya berkecimpung dalam arti saya ingin menutupi hutang-hutang keluarga. Nah, pada waktu itu saya ketemu sama beliaunya, namanya Mbah Rohani. Alhamdulillah ketemu. Lama-lama ketemu, terus akhirnya saya diangkat anak. Maaf, kalau boleh tahu tempatnya di mana, Pak? Ereng-ereng Gunung Kelut. Ereng-ereng Tepatnya di... Mungkin pemirsa ingin tahu ereng-ereng Gunung Kelut
di mana? Badas, Badas. perkebunan coklat itu pada waktu itu. Tapi sekarang kalau nggak salah jadi apa, ditanami pohon kelapa kalau sekarang. Nah setelah itu saya dikasih sama Mbah. Itu sudah lama kenal. Mbah itu sudah menganggap anak sendiri pada saya. Nah begitu sudah lama, akhirnya saya minta sama Mbah, nanti manggil saya itu Nak Tuha. Nak Tuha, jenengan lanopo susah dong Mbah niki nek canteng satu kata aja bukan jutaan, miliaran. Nopo gitu Mbak? Sama bukti apa? Nah setelah itu saya ingin bukti kan, ingin kemauan Mbah. Belum ketemu saya nunggu hotel-hotel itu. Yang penting saya malam ini saya minta nomor SDSB. Iya. Ya padahal itu memang dikasih saya. Namanya saya ini bukan pecandu ya, cuma gimana ya? Cuma Suka untuk senang-senang aja. ya. Saya dikasih hanya satu kata sama kita ini. Nah, pada waktu itu saya jadi KPPS itu, ketua KPPS. Pada waktu itu partai politik ada 3, kalau nggak salah Golkar, P3, P3, PDI waktu itu. PDI. Pada waktu itu hanya 3 aja. Golkar posisi pada waktu itu di tengah. Nah Tuhan, jenengan kan dados ketua ini KPP, nopo niku wau KPPS Mbak. Jenengan kan pirsa nggih. Golkar niku wonten pinten? Panggilan niku wonten pundi? Kan tengah Mbak. Nomor pinten? Kali. Kan 1 2 3. Nomor kali nggih. Nggih Mbak. Nane ngoten ya teman-teman. Jenengan bersusah nggih. Saman kula paringi, saman tambahi Jumat lagi. Nggih Mbak. Nah saya ini orang bodoh, jujur aja bodoh. Nggak ngerti Jumat itu berapa, lagi itu berapa, saya nggak tahu. Ya pada waktu itu saya ngobrol sama orang tua, awakmu dikei apa Mbak? Dikei Golkar di tengah sama Jumat pergi. Yosi dong. Oke. Nah saya jujur aja pada waktu itu pinjam teman kantor. Ya kurang lebih pada waktu itu hampir jutaan. Wah banyak sekali pada waktu itu. Memang betul, keluar betul namanya. Jumat berapa, lagi berapa, ditambah Golkar. Golkar kan 02. Iya. Loh, gobloknya saya kok nggak bisa. Padahal semua itu masuk 4 angka. Wah itu saya ngamuk sama Mbak. Saya nggak dapat. Isinya kebalik itu loh. Iya. Saya kesana lagi, wah itu saya lempar ke sana Mbak. Mbak tertawa. Mbak, gara-gara sampai aku utang tambah numpuk. Harus guru ini Mbak. Terus gak iso ambekan Mbak. Udah lapor sayang. Nggak ono cerita, buatan itu cerita nih, yang sugih Pak main. Oleh dinten iki jenengan pun main nggih. Kan utang terus pundi, Mbak? Kanggo mawon kula nek sampun purna tahun alif insyaallah mangke kula sukan sedulur. Nggih, Mbak. Saya itu Mbak. Setelah itu saya tunggu tahun alif. Pada waktu itu tahun 1990. Kurang berapa bulan gitu, kan tahun 1991 kan tahun alif. Saya kebetulan pada waktu itu anak saya mondok di daerah kecil. Istilahnya kirim pangan sama anak saya ke sana. Kebetulan pada waktu itu saya punya mobil sendiri, saya yang nyopir. Akhirnya saya ngomong sama ibu saya, Mak, daripada waktu masih banyak, lebih baik kita main-main kembali.
Lah mau duwe ono. Saya dia kangen Mbak. Oke. Langsung tancap dari Gresik langsung ke Blitar. Setelah ke Blitar ke sana ketemu Mbak. Belum sampai ketemu si jaganya satpam kan sudah kenal saya. Lupa toh ha? Iya. Pinjenengan betul sebenarnya Mbak Sami Edo. Boten kemana? Sami Edo. Sebenarnya aja Pak. Jenengan boten tados monggo nyerempet sama. Oke. Tuh. Nyun sewu, itu jarak sampean waktu ketemu sama kembali untuk ketemu lagi itu berapa lama? Oh, lama. Tahunan. Oh, sudah tahunan. Jadi istilahnya kangen mau ke sana lagi. Kangen. Tapi saya sering ke sana. Andai kata kalau saya punya kentek, nggak peduli itu jam berapa, pasti saya ke sana. Sendiri atau Enggak sama ibunya mana? Nah, sering saya untuk ke sana. Baik itu jalan apa namanya? Ojek maupun ngebis atau bawa kendaraan sendiri sering. Cuma beliaunya pesan, nah Tuhan, jangan rombongan beriki pun betul kudo sekawan. Maksudnya bawa mobil, bawa ke alas tadi nggak boleh, nggak akan ditemui. Sering harus jalan kaki dari rumah, maksudnya dari mobil saya tempati itu harus jalan. Kira-kira berapa jauh tempatnya? Kurang lebih 1 kiloan. Nggak jauh juga ya? Nggak jauh. Tapi alas, masuk alas ini. Meskipun tengah malam, namanya alas ya, kan takut ada ular, ada gini. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya nggak takut sama sekali. Entah karena gimana ya, pokoknya saya ingin ketemu sama Mbak. Atau akhirnya kalau saya ke sana nggak mau bawa mobil atau sepeda motor, tetap saya jalan kaki pasti ditemui. Tapi kalau bawa sepeda atau apa namanya bawa mobil masuk nggak akan ditemui, cuma diputar terus. Meskipun Mbak itu nggak jauh dari kita, itu pernah terjadi, nggak sekali 2 kali. Padahal ya dekat, paling 30 meter, 30 meter. Saya keliling, nggak ketemu. Mulai jam apa ya? Mulai jam 12 sampai subuh itu nggak ketemu. Itu pernah, bukan sekali 2 kali, sering. Itu kisaran jam berapa itu? Mulai jam 12, katakan jam 11 atau jam 10. Dini hari? Iya, malam itu ya. Iya. Sampai subuh itu nggak ketemu. Nah di situ ada posnya Mbak. Istilahnya orang sana kalau ngomong itu tempatnya Mbak itu berak. Berak itu untuk tempat orang istirahat. Nah di situ, alhamdulillah. Nah ini tempat ini tempat bangga saya ini dulu. Ini. Iya. Ini. Nah nggak tahu kok tiba-tiba di sini, lalu alam. Apa tiba-tiba di sini tuh mendapat firasat, mimpi atau bagaimana? Di dalam sumur ini. Nah ini dibuka langsung air. Ya ini apa namanya ini? Batu ini ya? Iya batu apa itu namanya? Nah, masih ingat dari apa itu apa gitu? Waktu apa itu? Munculnya sumur ini. Nah masalah sumur ini yang jelas ceritanya itu kebetulan pada waktu itu anaknya namanya Wiwit ini Wijayani ini lahir yang memberi nama itu Mbak. Nama aslinya itu kan Wijayani Rohayuningsih. Lah tulisannya bagus sekali. Aksara apa namanya? Aksara Jawanya. Aksara Jawa Ono Coroko itu loh. Nah saya kan nggak ngerti apa ini Mbak. Masih jelas kok Mbak. Betul sempat nggak tuh Mbak. Tapi bahasa yang Mbak itu halus. Dulu sama anak kecil aja gosong. Jawani. Istilahnya nggak pernah nguku. Nah setelah itu mungkin namanya Wijayani Rohayuningsih. Oke. Nah panggilan ini Wiwit. Bukan Wiwit,
wiwit. Wiwitan. Isa kawitan lah. Mangin jangan mangikan semrak piyambak gitu. Itu mengapa pertanyaan saya tadi kok ada sumber ini tadi? Ya. Masalah Mungkin pemirsa ingin tahu Ya. bagaimana sejarahnya muncul sumur apa yang namanya tujuh tujuh mata air. dari 7 masjid. Oh. Dari 7 masjid. Nah sebagian saya buka satu aja. Insya Allah ini ada sumber dari Ampel. Lainnya terserah monggo. Tapi yang jelas 7 masjid yang pernah dibuat sholat Jumat. Kan ada masjid nggak pernah dipakai sholat Jumat, kan ada itu. Ya. Nah itu pesannya Mbak. Saya mencari 7 masjid yang pernah dibuat sholat Jumat. Caranya itu pun juga. Nah, kebetulan waktu itu ada orang yang minta berobat, istilahnya tombol lah. Nah, terus saya bingung. Terus gimana Mbak? Jangan pados 7 sumber, 7 masjid, syaratipun harus memberi uang Rp7.000 per masjid. Nah caranya itu pun tiba sama sholat rumiyin tahiyat masjid, setelah itu berdoa nyuwun kepada Allah, setelah itu sama minta izin sama penunggu masjid, itu kan ada penunggunya secara goib. Nah, setelah itu saya minta izin, alhamdulillah setelah doa terus saya ambil airnya, bukan dari sumber apa, sumbernya ada keran dulu kan untuk wudhu itu. Nah, saya hitung dari rumah saya kan ada 7, nggak jauh dari masjid-masjid itu. Jadi pada waktu itu belum ada sumber ini, saya juga bingung kalau ada orang minta berobat, minta air itu, ya itu satu jalan. Cuma yang saya susah hari Jumat, karena waktunya kan pendek. Ya. Ditentukan sama Mbak jam ini, hari jam ini. Nah, saya kan mikir, waduh ini ya. Terus akhirnya saya nggak saya itu masjid ini, oke udah. Yang penting saya dapat air 7 masjid. Jadi setiap 7 masjid saya wajib dan harus memberi Rp7 per 7.000. Ya. Berarti 7 kali 7 kan 49. Tuh, saya siapkan itu. Nah setelah itu sudah lama terus saya bingung, Mbah, karena kita terus lah kalau bingung Mbah, mungkin kita setunggal kali lain karena cara kan saya mungkin kau mau kembali Mbah. Nah Tuhan mungkin insya Allah itu memberikan petunjuk, mungkin terus memang sangat tinggal lagi hamba. Ya alhamdulillah, bukan mimpi, bukan dah. Pada waktu itu anak saya namanya Wiwit, itu posisi di Kalimantan. Setelah itu dia itu pulang ke sini, ke Surabaya, ke rumah ini dulu kamarnya anak saya. Ini Anak yang keberapa? anak yang ke-6. Yang ke-6. Lah tekel ini selalu meledak ya di sumber ini. Sebelum itu tanda-tandanya apa? Gak tahu, tapi tiba-tiba ya itu tadi ya, nggak ada mimpi, nggak ada apa, coba Mbak memberi isyarat ya lunak jangan bongkar makin kan tentang toyane makin tentang sumber ini mungkin Mbak. Kata lain ada tamu dari Blitar, lah itu santrinya mungkin jenengan sudah tahu di Blitar itu apa siapa itu namanya itu Samsudin. Oke pemirsa, sepertinya cerita ini lebih menarik lagi. Kita bahas, kita telusuri, kita tarik dari awal sampai akhir supaya pendengar bisa mengetahui sejarah sumur 7 mata air. Salam dari kami, Jelajah Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.